Ya, kita ingin mengetahui ya bagaimana suasana terkini di kantor imigrasi bandara pasca adanya pencopotan dari semua pejabat imigrasi kelas 1. Kemarin polisi Indonesia mendunia, guys. Sekarang ini adalah petugas imigrasi di Bandara Jakarta. Katanya nih, rame banget pungli di Bandara Jakarta oleh petugas imigrasinya ya. Masuk pantai selama musim liburan punglinya gede banget. Waduh, bahkan biaya masuk per orangnya itu 15.000, motor 30.000 dan mobil 150.000. Waduh. Kejadian ini terjadi di Pantai Cemoro Sewu, Bengkulu. Lagi-lagi Indonesia mendunia, tetapi mendunia karena memalukan. Lagi-lagi pungli menjadi sorotan media internasional. Kapan majunya pariwisata kita kalau segelintir pejabatnya masih melakukan tindakan yang merugikan negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Katanya negara kita ini kan mau mengejar ketertinggalan dari negara tetangga lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. Tetapi kalau segelintir petugas-petugas pejabatnya masih mempunyai mental pungli, mental korupsi, kapan majunya? Dan mental pungli, mental korupsi ini bukan hanya dimiliki segelintir pejabat saja itu. Segelintir pejabat saja ya, tetapi masyarakat kita juga punya mental pungli juga, segelintir tidak semuanya. Termasuk diantaranya jika kita masuk ke tempat wisata, ada juga orang yang melakukan pungli. Harusnya hal-hal pungutan liar ini bisa diselesaikan dengan secara menyeluruh supaya tempat wisata kita itu juga nyaman dan tentram. Mungkin terlihat sepele, tetapi pungli di negara tetangga itu nggak ada loh. Yang namanya jaga pantai, yang namanya jaga motor, enggak ada. Di Malaysia, contohnya ya, ini nggak usah jauh-jauh lah menyontoh, nggak usah pergi jauh-jauh mencontoh negara lain. Di Malaysia, kalau misal kata kita mau bersantai-santai di pantai, itu gratis, nggak perlu bayar. Tapi kalau di tempat kita, misal kata kita mau bersantai-santai di pantai, itu harus bayar loh. Memang negara kita itu beda daripada yang lain. Lebih-lebih terkait pungutan liarnya yang sekarang makin luar biasa. Dan pungli ini juga termasuk salah satu dari korupsi juga loh. Meskipun mungkin terlihat jumlahnya kecil, jumlahnya sepele, tetapi dari hal kecil inilah yang bisa berakibat luar biasa. Dan baru-baru ini turis daripada Cina ketika melancong ke Indonesia justru terkena pungli di bandara. Ini memang benar-benar sangat memalukan. Sampai-sampai pungli go internasional. Kemarin warga Cina, sekarang warga Cina lagi. Dan warga Cina ini sampai mengadu ke kantor kedutaan Cina yang ada di Indonesia. Coba bayangkan, apa nggak malu? Dan ternyata kenapa di negara kita itu sulit untuk memberantas pungli, korupsi? Inilah beberapa video yang akan memberikan jawabannya. Kita reaction bersama-sama. Kita mulai dari negara di kawasan Asia Tenggara yang terpaling korupsi. Dan kira-kira Indonesia menempati di urutan berapa negara dengan korupsinya yang begitu sangat-sangat luar biasa. Bahkan mengalahkan negara tetangga lainnya. Dan mengalahkan rival kita ya, seperti Malaysia dan Singapura. Ternyata Singapura menjadi salah satu negara yang terbaik di Asia Tenggara. Luar biasa, nomor 1, tidak ada korupsi. Nah, kita juga bisa melihat sendiri ya, dari negara yang tidak ada korupsi, majunya begitu sangat luar biasa. Harusnya Indonesia untuk segelintir pejabatnya yang suka korupsi bisa mencontoh negara tetangga Singapura. Langsung kita simak videonya. Inilah urutan negara terkorupsi di Asia Tenggara. Kira-kira Indonesia nomor berapa ya? Yuk buat kamu lebih tahu. Urutan ini dilihat berdasarkan IP, Indeks Persepsi Korupsinya, dari skala 0 sampai 100. Di posisi 10 ada Singapura dengan IPK 83 poin dan peringkat 5 dunia. Selanjutnya ada Malaysia, Vietnam, Timur Leste, Thailand. Indonesia menduduki posisi kelima dulu dan peringkat 110 dunia. Waduh. Selanjutnya ada Filipina, Laos, Kamboja, dan di posisi pertama negara paling korupsi di Asia Tenggara adalah Myanmar dengan IPK 23. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya jadi negara bebas korupsi seperti negara yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Indonesia jadi negara paling bersih korupsi. Salah kok, bukan Indonesia.
Oh, Denmark. Kira Indonesia. Skornya 34 dari 100. Negara paling korup kelima di Asia Tenggara. Cuma Denmark ini hebat banget. Skornya Nomor 5 dari 100. Dan selama 11 tahun berturut-turut dapat penghargaan negara paling anti korup. Tapi apa sih yang bisa bikin mereka kayak gitu? Satu, setiap lembaga pemerintahan tuh punya pengawas korupsinya. Masing-masing ya. Hotline-nya aktif 24 jam. Ada indikasi korupsi, langsung ditindak. Dua, pejabat di sana harus melalui pelatihan khusus anti korupsi sebelum mengisi jabatan. Wajib bersih dulu nih. Tiga, nah ini sistemnya nih. Setiap anggota parlemen wajib transparan dan keterbukaan terhadap pengeluaran. Tapi gini, luar biasa. Walaupun pajaknya tinggi dan biaya hidupnya mahal, yang dilihat tuh kesenjangan sosialnya. Plus mereka tuh lebih sejahtera, lebih merata. Jadi nggak senjangan yang kaya mampus sampai yang miskin mampus. Lebih luar jelas. biasa. Terus apa implikasinya kalau jadi negara paling anti korupsi? Denmark jadi negara kedua di dunia yang paling bahagia. Harapannya bisa nggak Indonesia mendekati Denmark? Menurut gue bisa dari step satunya transparansi sebenarnya. Tapi ya itu proses yang panjang banget. Betul, Mas. Atau gini deh, siapa paslon yang paling bisa memberantas korupsi? Lu udah tahu belum? Kalau Cina itu ternyata punya wisata koruptor untuk para pejabat dan keluarganya yang buat mereka panas dingin. Oh, jadi ini semacam diperlihatkan kondisi ketika mereka kedapatan korupsi nantinya ya? Iya, itu tepat banget. Jadi wisata koruptor di Cina ini digagas di era pemerintahan Presiden Xi Jinping. Dan baru aja kok dikeluarkan sekitar tahun 2015. Jadi ini bagian dari kampanye anti korupsi di era pemerintahan Xi Jinping. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan efek jerat. Target dari wisata ke penjara koruptor ini adalah pejabat, calon pejabat, dan anggota keluarga mereka sehingga mereka bisa mengetahui inilah konsekuensi ketika mereka korupsi. Xi Jinping benar-benar niat banget, Ri, untuk membersihkan koruptor di negaranya. Iya, Rin, memang seharusnya begitu. Harus totalitas, bahkan Betul, diperlihatkan langsung ke penjaranya. Dan pejabat yang telah melakukan wisata ke penjara koruptor ini pasti akan mikir 2 kali kalau mau melakukan korupsi. Kira-kira kalau metode seperti ini diterapkan di Indonesia juga, bakal efektif nggak ya untuk memberantas korupsi di negara kita? Coba deh buat teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dalam segi hal korupsi ternyata Indonesia menang jauh. Dan Malaysia ternyata luar biasa. Nomor 47 di dunia. Indonesia, ya Allah. Ternyata lagi-lagi Malaysia jauh lebih baik ya daripada negara kita soal korupsinya. Singapura menjadi salah satu negara yang terbaik di Asia Tenggara dan menempati posisi di nomor 10 dunia. Kira-kira Indonesia bisa apa enggak ya? Namun sebaliknya, negara kita itu kalau mau anti korupsi ya dari segi pejabatnya semuanya harus transparan, harus jujur. Kalau mau jujur, pasti negaranya akan menjadi negara maju. Contohnya Singapura itu. Negaranya anti korupsi, faktanya warganya semuanya sejahtera, negaranya menjadi salah satu negara yang maju, kemudian paspornya pun juga menjadi salah satu paspor terkuat di dunia, dan Malaysia menempati posisi di ranking 47 sama negara tetangga kita, sama negara serumur kita. Ternyata lagi-lagi Indonesia juga lebih baik dari Malaysia. Malaysia lebih baik, begitu loh. Malaysia lebih baik dari Indonesia. Wah, lagi-lagi kita kalah lagi nih. Tapi soal korupsi, Indonesia itu memang juaranya ya. Juara tapi juara korupsi. Ini ya dibilang sedih sebagai masyarakat, tentunya sedih ya. Kenapa negara kita itu menjadi salah satu di antara negara yang parah korupsinya. Kemudian baru-baru ini ada pelancong Cina yang datang ke negara kita juga kena pungutan liar oleh petugas bandara pula. Nah, jelas-jelas kasus seperti ini pastinya akan disorot media internasional. Lebih-lebih turis Cina itu lapor ke kedutaan mereka yang ada di Indonesia. Hal seperti ini sangat memalukan. Dan jumlah uang yang dipungli pun juga tidak seberapa. Ini nanti ujung-ujungnya akan menjadikan negara kita sepi dari pariwisata kalau hal-hal seperti ini tidak dibenahi, tidak ditindak tegas. Karena begitu viralnya video yang beredar di media sosial, dan alhamdulillah seluruh petugas pejabatnya langsung dicopot semua. Kita simak videonya, mudah-mudahan ini terjadi sekali ini saja ya, dan kedepannya para petugas menjalankan dengan penuh amanah sehingga ketika turis datang ke Indonesia pun dibuat nyaman. Kemarin kan juga ada ya turis daripada Malaysia pun juga kena pungli oleh seragam coklat. Waduh, ini gimana sih? Kok begini terus? Kapan majunya kalau mental-mental seperti ini terus dikembangkan? Korupsinya luar biasa, meskipun terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berakibat fatal. Oke, kita reaction videonya.
kalau boleh ya, kalau bisa Indonesia itu harus mencontoh Cina, yang dimana jika ada petugas atau pejabatnya yang korupsi langsung diberikan hukuman seberat-beratnya. Bahkan ada khusus wisata koruptor. Nah, ini perlu dicontoh. Cina dulunya terlihat begitu sangat-sangat miskin ya, negara yang tidak begitu maju. Tetapi sekarang kita bisa melihat perkembangannya super luar biasa. Dan turisnya ke Indonesia justru kena pungli. Oke, sahabat-sahabat semua, kita simak. Dari tadi simak-simak, kok nggak simak-simak sih Bang? Oke, kita simak videonya. Kita simak beritanya. Terungkap puluhan warga negara Cina jadi korban pungli di Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas mencopot sejumlah petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Pencopotan ini buntut dugaan pungli yang dilakukan mereka terhadap WN Cina yang melintas di bandara tersebut. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Suta kami ganti, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis pada Sabtu 1 Februari. Adapun informasi dugaan pungli ini disampaikan langsung oleh pihak Kedubes Cina. Menurut Agus, nama-nama petugas yang diduga melakukan pungli itu tengah dalam pemeriksaan. Sejumlah petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dicopot usai diduga melakukan pungli terhadap warga negara Cina. Agus belum merinci lebih jauh terkait jumlah petugas yang diduga terlibat dalam kasus pungli ini. Namun menurutnya tak menutup kemungkinan pelaku pemerasan bertambah. Dalam pengembangan pemeriksaan, kalau ada yang terima atau perintah ya kena sekalian, tegas Agus. Kedutaan Besar Cina di Indonesia melaporkan langsung dugaan pungutan liar terhadap warganya di Bandara Soekarno-Hatta ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Laporan tersebut berujung pencopotan sejumlah petugas dari imigrasi Suta. Dalam salinan surat yang beredar disebutkan telah terjadi 44 kasus dugaan pungli terhadap warga negara Cina di Bandara Suta pada Februari 2024 hingga Januari 2025. Masih dalam surat laporan yang sama, tercantum juga daftar warga negara Cina yang menjadi korban pemerasan. Nilainya beragam mulai dari Rp50.000 hingga Rp3 juta. Kedubes Cina berharap agar imigrasi bisa memasang tanda dilarang memberikan tip dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina di setiap pos penjagaan. Agus memastikan semua petugas imigrasi Bandara Suta yang namanya ada dalam data Kedubes Cina diperiksa. Sebanyak Rp32.750.000 uang diduga hasil pungli pun telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Cina yang menjadi korban. Ya, kalau kita dengar kata pungli di Indonesia itu kok kayak kita bilang ma makan, ma minum gitu ya. Ya ini tuh tadi ada akun juga yang posting bahwa ada edaran dari kayak kementerian atau duta besar Cina di Indonesia lah gitu ya. Bahwa dia pengennya tidak ada tips atau apapun ketika warga negaranya masuk ke Indonesia. Ya, imbasnya itu ada 44 warganya yang ya harus salam tempel supaya bisa masuk atau apalah, pengurusannya cepat segala macam. Itu kurang lebih 32 juta Pak. Nah, tapi sudah dikembalikan dan imbasnya pejabat imigrasinya semua dicopot ya guys ya. Ini dari beritanya dari Tempo. Jadi ya kok kayaknya segala lini ya di Indonesia ini ada aja pungutan-pungutan seperti ini nih. Iya Mas, memang. Nggak ngerti buat Pak Prabowo. Pak, saya mohon Pak, selesaikan ini Pak. Pecat aja pejabat-pejabat seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Kemarin polisi Indonesia mendunia guys. Sekarang ini adalah petugas imigrasi di Bandara Jakarta. Katanya nih, ramai banget pungli di Bandara Jakarta oleh petugas imigrasinya, yang mana banyak kedubes Cina di Indonesia itu mendapatkan aduan. Setelah banyak mendapatkan aduan, warga negara Cina itu dipalak oleh petugas imigrasi. Akhirnya rilislah ini statement oleh kedubes Cina di Indonesia. Katanya mulai dari Februari tahun 2024 hingga Januari tahun 2025 ada 60 kasus yang dilaporkan pungli. Baru 44 kasus yang udah diselesaikan dengan cara mengembalikan total uangnya 32.750.000. Katanya sih ini baru sebagian yang lapor. Gimana yang nggak lapor? Gimana dengan tahun-tahun sebelumnya kan? Terus kedubes Cina ngasih saran sih, ini nih katanya ini cuma puncak gunung es.
tolong entar saran ya, entar dikasih pelang tulisannya no tip atau tidak menerima tips. Betul guys, malu banget guys, pungli di Indonesia mendunia. Yang paling kocak itu adalah bagaimana respon Indonesia menyikapi ini. Nih, lihat nih caranya menyikapi pemerintah Indonesia. Kasus pungli WNA Cina, semua pejabat imigrasi Soekarno-Hatta dicopot. Bayangin guys, cuma dicopot doang, nggak dipecat. Ini sama aja, pencopot ini memindahkan satu tempat penyakit ke tempat lainnya. Ya penyakitnya tetap di situ-situ aja. Seharusnya ini mah dipecat karena udah bikin malu dunia. Betul, Mas. Kenal, udah. Kenapa pungli susah diberantas? Alasannya kompleks. Tapi alasan yang paling sederhananya ini karena mental warga Indonya itu loh. Mental inlander. Kebanyakan permisif, kebanyakan kesian sama orang-orang yang pelaku pungli. Biarin aja bang, jangan ganggu rezeki orang. Itu kan rezeki mereka. Lu lagi dirampok kok malah ngesianin orang. Lu kesian sama diri lu sendiri, lu lagi dirampok kok. Bang, apa susahnya ikhlas? Dunia cuma sementara. Ya karena dunia cuma sementara, jangan jadi orang dungu di dunia. Belajar, jangan kok. Bang, harta itu kan titipan Tuhan, bukan punya lu bang. Itu ada hak orang juga lu. Ya gue tahu ada hak orang juga. Cuman bukan hak perampok. Haknya hak siapa? Hak kaum duafa. Hak orang yang tidak beruntung tuh ada berapa list golongannya. Bukan hak perampok, bukan hak bajak laut, bukan. Lu janganlah menggunakan agama ini sebagai alasan untuk lu mempermisifkan praktek bajak laut ini. Gitu. Betul mas. Ini gue jadi pusing. Gue Setuju mas. dengan Rocky Gerung untuk minta stok jamu tolak dungu. Karena terlalu banyak orang dungu di negeri ini. Udah gitu selalu menggunakan alasan-alasan yang bawa-bawa agama gitu loh. Padahal agama nggak mengajarkan kayak begitu. Orang dungu-dungu banget ya. Ya ada sabar mas, sabar. Ya, imbas dari para pejabat yang populis. Pejabat yang populis ini kan nggak akan pernah bisa membersihkan namanya pungli. Karena setiap mereka mau ngebersihin pungli, mereka ngelihat, ini tukang punglinya kan konstituen gua. Ya gimana yang mau gue beresin? Ntar gue nggak dipilih lagi sama dia. Inilah makanya kita ribet, nggak kelar-kelar masalahnya. Lo tahu nggak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia terlibat korupsi triliunan rupiah dan dana itu ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan cara yang licik banget. Gila sih, Bank Indonesia, Ri. Ini yang ngungkap KPK. Iya, KPK yang ngomong seperti itu dan menyelidiki secara langsung. Jadi KPK baru aja menduga ada penyalahgunaan dana dari Bank Indonesia. Nilainya triliunan rupiah dan dana ini disalurkan melalui yayasan. Lalu dari yayasan tersebut teralirkan kembali ke Komisi 11 DPR RI. Jadi dana ini nggak digunakan sesuai tujuan awalnya. Bahkan parahnya dari hasil investigasi KPK nih, uang tersebut juga digunakan untuk kampanye pemilu 2024 kemarin. Terus apa yang dilakukan KPK setelah tahu ini, Ri? Tentu aja mereka akan melakukan investigasi lebih dalam dan menggeledah lokasi strategis di mana uang ini mengalir. Di kantor Bank Indonesia, kantor OJK, bahkan menyasar ruang kerja dari Gubernur Bank Indonesia juga. Semoga kasus ini terungkap. Pasti publik bakal kaget banget sih. Media asing di Amerika menyatakan kalau negara terindah itu adalah di Indonesia. Bahkan mereka bilang, Indonesia ini salah satu negara paling terindah yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi komenan masyarakat Indonesia ini sungguh, maksud saya emang masuk akal juga gitu loh. Mereka komen gini, sayangnya seindah-indahnya Indonesia ini tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat luar gitu loh. Maksud mereka adalah seindahnya Indonesia ini, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang miskin. Mungkin orang lain lihat kan, wah indah banget Indonesia. Tapi tidak seindah yang mereka bayangkan. Seharusnya kan indah alamnya, indah juga masyarakatnya gitu. Setuju. Tapi di Indonesia ini enggak. Indah alamnya, tapi masyarakatnya itu tidak indah. Maksudnya ya masih ada yang miskin gitu. Jadi tolonglah pemerintah gimana caranya supaya sesuai dengan keindahan Indonesia dengan masyarakatnya gitu loh. Masih kalau aku pikir-pikir ya, tanah kita ini kan tanah subur, tanah kaya raya. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu gitu loh. Setiap kali calon presiden, siapapun presidennya selalu menyatakan, tanah kita ini tanah subur, tanah kaya raya. Kita bekerja untuk masyarakat Indonesia. Maksudnya tidak ada buktinya gitu loh, Cok. Masih ada masyarakat yang kurang makan, masih ada masyarakat yang miskin, masih ada masyarakat yang tidur di bawah jembatan. Betul. Tolonglah pemerintah pikirin ke depannya itu. Lagi-lagi Indonesia mendunia dengan punglinya. Kalau kemarin warga Malaysia dipungli oleh oknum polisi. Kemudian saat ini petugas bandara, petugas imigrasinya memungli warga negara Cina. Nah, warga negara Cina tersebut lapor sama kedutaannya yang ada di Indonesia. Kemudian kedutaan tersebut menyarankan kalau bandara imigrasi di Indonesia sebaiknya
dikasih tulisan tidak menerima tip. Ini apa nggak malu kita? Malu nggak? Nah, anehnya sudah ketahuan petugasnya melakukan sebuah kecurangan, melakukan pungli, bukannya dipecat, tetapi kenapa hanya dicopot saja? Kenapa hanya dipindahkan tugas kerja saja? Inilah yang mungkin sulit negara kita itu untuk maju. Kalau di negara lain, petugas-petugasnya ini sudah dibuang kerja. Tapi kalau di negara kita, kan bisa lihat sendiri, cuma dicopot, cuma ditugaskan di tempat lain. Aduh, bingung kadang-kadang saya sebagai masyarakat. Kok bisa-bisanya ya seperti itu negara kita ini? Katanya mau menuju emas 2045. Katanya mau menjadi negara maju. Katanya mau menjadi seperti Singapura. Tetapi kok nggak bisa mencontohi Singapura yang dimana pemimpinnya itu sangat tegas dalam memberantas korupsi. Pungli ini juga termasuk salah satu korupsi. Orang luar menilai Indonesia itu negara yang begitu sangat indah dengan segala keindahan alamnya. Tetapi pada faktanya masyarakatnya masih banyak yang tidak punya lapangan pekerjaan, bahkan sampai nekat masuk ke negara orang kadang-kadang tidak berdokumen. Contohnya di negara tetangga, di Malaysia. Banyak loh TKI ilegal di Malaysia. Kadang-kadang mereka itu bermodalkan nekat, ya mungkin karena susahnya mencari lapangan pekerjaan di negara kita. Sedangkan kadang-kadang segelintir para pejabatnya, ini segelintir ya, nggak mungkin semua pejabat Indonesia itu korupsi. Ya mudah-mudahan nggak saja ya, dan segelintir pejabatnya kalau melakukan korupsi juga begitu luar biasa, tidak memikirkan nasib rakyatnya. Dan yang sangat disayangkan itu loh, kok sampai-sampainya memungli warga negara Cina. Dan ini viral, mendunia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian video ini, Indonesia bersih dari segala pungli koruptor. Mungkin kalau di tempat kita ya kan, mau masuk pantai juga ada pungli. Kemudian ke sini juga ada pungli, ke sana juga ada pungli. Contohi negara tetangga loh, nggak ada pungli, tapi semuanya sistemnya serba otomatis, serba online. Malaysia, Singapura sudah menerapkan sistem online, bahkan parkirnya pun menggunakan sistem online. Masa kita negara besar nggak bisa membuat sistem seperti itu? Oke, cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.